Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Di video kali ini saya tidak membahas tentang kajian agama Islam. Saya cuma menanggapi atau merespon atas tuduhan Ustadz Alfian Tanjung dan Edi Mulyadi. Sebenarnya sih jujur waktu saya nonton videonya gimana ya, agak mendidih juga rasa hati kayak gitu kan mendengar tuduhan-tuduhannya, yang mana inti yang saya tangkap dari kata-kata Ustadz Alfian Tanjung ini poin-poinnya dulu, step by step dari Ustadz Alfian Tanjung dulu, bahwasanya di IKN yang saya tempati ini, bukan yang saya tempati, maksudnya ya satu daerah lah, Kalimantan Timur itu ada yang namanya misi komunis lah kayak gitu. Jadi belakang ide pembangunan ibu kota baru ya kan, di Kalimantan Timur. Karena jujur aja kalau yang saya lihat di videonya, dia mengatakan bahwasanya kalau misalkan di sana sepi ya kan, nggak ada orang yang mau tinggal di situ, itu bakalan disiapkan orang komunis Cina yang akan tinggal di Kalimantan, kayak gitu kan. Ya istilahnya susah sih kalau orang misal dari Jakarta atau dari manapun mau tinggal di Kalimantan kayak gitu, pasti sudah disiapkan di situ investor dari Cina, kemudian warga negara yang dari Cina itu datang ke Kalimantan. Ya begitu sih narasi yang dibangun, yang saya tangkap dari video-videonya Ustadz Alfian Tanjung. Sebenarnya kayak gimana pun narasinya, akurasi narasinya yang ada di videonya itu, mungkin teman-teman pasti sudah lihat ya. Itu kalau saya tangkap gitu, logikanya agak susah sih. Hal tersebut terjadi, ya kan? Apa yang dicemaskan oleh Ustadz Alfian Tanjung dan juga temannya Edi Mulyadi itu susah untuk terjadi, mustahil untuk terjadi, walaupun itu yang nanda tangan Presiden dan Pak Prabowo di situ, ya kan? Disahkan investor dari Cina dan orang Cinanya langsung ada di Kalimantan. Karena jujur saja, kalau memang itu benar-benar terjadi, ada orang Cina datang ke Kalimantan di sini, yang mulai dari Cinanya sana datang ke Kalimantan sini, ya kan? Punya tanah, rumah, dan lain sebagainya, itu jujur saja bakalan diganyang sama orang Dayak. Gitu. Bakalan diganyang ya langsung di depan mata lah, seperti itu, sama orang Dayak sendiri. Karena itu jujur hal tersebut ya mengancam kehormatan orang Dayak itu sendiri. Jadi mustahil kalau Presiden Republik Indonesia melakukan hal seperti itu.
sudah nyata itu, pasti sudah diganyang oleh orang Dayak sendiri itu. Dan orang Dayak bukan orang yang polos, tidak berpendidikan kayak gitu kan, terus ya ada suatu kejanggalan, kemungkaran atau kezoliman itu mereka cuman diam kayak gitu aja kan, cuman bisa narik. Enggak coy, itu sudah banyak terjadi ya peristiwa-peristiwa mulai dari tahun 1960-an sampai 2002 gitu. Itu semuanya konflik interest ya antara eh, orang Dayak sendiri sama pendatang. Apatah lagi itu kan orang matan Cinanya sana. Itu bagi saya mustahil, mustahil itu kalau sampai kejadian. Kalau misalkan itu kejadian, selesai itu. Bakal berdarah-darah. Gitu. Kemudian juga itu sama jawaban itu atas tuduhan Ustadz Alfian Tanjung dan Edi Mulyadi. Nah, saya juga mengamati apa namanya channelnya Ustadz Alfian Tanjung. Itu jujur aja, beliau yang saya lihat, ya Ustadz, ya saya pun juga boleh dikatakan seperti itu, walaupun saya nggak pernah sebut Ustadz di depan nama saya kayak gitu kan. Nah, saya jujur orang Dayak Bahau, suku Dayak Bahau itu masih ada keturunan lah, itu Dayak Bahau meskipun campuran, ada Bugis, Banjar sama Jawa itu. Tapi ya kelahiran saya di daerah Kutai Barat, Longiram, Kalimantan Timur ya kan. Itu silsilah saya pun juga bisa ditelusuri kan, mulai dari nenek Bulan Jihad sama kakek Lakanji, terus ke bawah Ki Said itu, nah, sampai Haji Muhammad Rum baru ke saya. Nah, saya belajar agama Islam di Pulau Madura itu. Di Pulau Madura saya menimba ilmu di sana. Nah, baru saya berani membuat konten ya pendidikan lah istilahnya, membahas masalah agama dan lain sebagainya. Nah, salah satu kitab ini ya mungkin yang teman-teman tahu, ini kitab kuning ini bukti saya dulunya ya belajarnya di Madura. Ini kitab Tahqiqul Maqam ya, Syarah Kifayatul Awam masalah tauhid. Ini saya belajar di Madura. Kemudian dulunya juga saya belajar ini kitab kuning juga, Syarah Jurumiyah Mukhtasar Jiddan. Ini kitab kuning juga. Itu. Ini saya juga belajar di Madura. Kemudian yang ada di channel saya, Kitab Bulughul Maram, membahas masalah hadis dengan syarahnya. Itu. Jadi ya kalau misal antum ustadz ya saya juga ustadz kayak gitu kan. Nah, terus bedanya saya dengan antum ya jujur kalau yang saya lihat itu semua provokasi semua. Itu memecah belah umat semua itu. PKI lah apa segala macam, yang mana antum sendiri mungkin setahu saya tidak bisa membuktikan itu PKI-nya ada di mana kayak gitu. Gitu. Makanya saya di channel saya itu nggak pernah mau saya mengadu domba orang, karena Rasulullah SAW pernah bersabda ya, teman-teman bisa cek sendiri di kitab Sahih Muslim nomor 3442, kitab kepemimpinan Al-Ima'rah. Kemudian di situ ada bab hukum bagi orang yang memecah belah urusan kaum muslimin. Sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul innahu sayakunu hanatun wahanatun. Faman arada ayyufarriqa amra hadhil ummati wa hiya jami'un
fadribuhu bisayfi kainan man kana. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, bersabda, innahu sayakunu, bahwasanya akan ada hanatun, ya, suatu zaman terjadi bencana, wahanatun, dan kekacauan. Faman arada ayufariqo amro hazil ummah, barang siapa yang hendak memecah belah, ya, persatuan umat, wahia jami'un, persatuan umat, fadribuhu bisayfi kainan man kana, maka penggalah dengan pedangmu siapapun orangnya. Jadi ya, kalau saya di konten saya tidak melakukan provokasi, tidak tuduh menuduh, tidak mau memecah belah di di Kalimantan, bukan karena saya takut orang Dayak, tapi karena itu tidak boleh, ya, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dan itu tidak boleh, gitu ya, dalam syariat agama Islam tidak boleh. Nah, menuduh itu menuduh, ya, ini komunis, di istana ada komunis dan lain sebagainya, tanpa ada konfirmasi dari pihak yang bersangkutan, itu juga tidak boleh. Itu jadi kalau yang namanya ahli hadis itu, ya, ahli hadis itu kalau dia mau mengatakan perawinya ini doi kah, akhlaknya tidak bagus, bid'ah atau segala macam di situ, Rafidhah, Syiah, nah di situ, maka dia mesti harus cek dulu ke lapangan, benar apa tidak. Dia bisa buktikan apa enggak, seperti itu. Nggak langsung asal main ngomong aja, main tuding aja. Kemudian juga di Kalimantan ini, jujur, ya, sebagaimana tuduhan Edi Mulyadi, gitu ya, gitu kan. Ya, kalau orang Dayak, oke, kita kesampingkan, itu kan. Orang Jawa ada di sini, kemudian orang Madura ada di sini, di di Kutai Barat itu, Barongtongko itu ada perkampungan khusus, area Kemuning itu orang Sunda yang mendiami di situ. Itu manusia semua, bukan jin, bukan genderuwo di situ, bukan kuntilanak, enggak, manusia kayak gitu. Itu bahkan Ian Kasela manusia, bukan dari kalangan jin. Itu Ola Ramlan, kan. Jadi ya nggak masuk akal. Kalau misal toh pun nggak ada kayak Agung Podomoro Group nggak datang ke Kalimantan, nggak mau berinvestasi di Kalimantan, ya nggak ada masalah. Kayak gitu kan masih mau berinvestasi di Jakarta, karena ya pembagiannya seperti itu. Kita juga tidak, orang Kalimantan juga tidak menginginkan istilahnya Jakarta itu jadi kota mati kayak gitu aja, kan nggak ada lagi investor ada di situ, nggak ada lagi orang kaya mau di situ. Itu kan di sini ya hanya pusat pemerintahan saja gitu. Dan masyarakat Dayak itu menyambut baik ide pemindahan ibu kota baru, bukan karena ada misi komunis di dalamnya, enggak, karena ya mereka itu mencoba untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh Jakarta yang selama ini sudah bertahun-tahun, supaya tidak tenggelam, dia ditaruhlah di Kalimantan. Jadi kalau misalkan ada kenapa-napa di Jakarta, pemerintahan itu masih tetap jalan. Gitu. Kalau misalkan masih tetap di Jakarta, kemudian Jakarta itu tenggelam, ya maka dari Sabang sampai Merauke itu sudah pasti kena imbasnya semua. Tuh. Makanya ya, kalau bagi saya pribadi, nasihat saya ya, kalau bersosial media itu ya
harus dipikir betul-betul lah, kayak gitu kan, apa yang mesti harus disampaikan. Ya kan, kalau misalkan antum ustadz kayak gitu, Ustadz Alfian Tanjung kayak gitu kan, antum ustadz ya bikinlah kajian, konten-konten kajian yang memang betul-betul mendidik, jangan sampai memprovokasi seperti itu kan. Ya kita ya jujur aja sih, kalau yang namanya view oke, saya kalah kayak gitu kan, tapi kalau untuk keilmuan ayo tuh aja tuh kan. Meskipun saya orang Dayak Bau campuran kayak gitu, tapi saya ya sekolah di Madura, dan di sini juga banyak orang Madura, Pamekasan, Bangkalan, kemudian ada orang Cina juga gitu. Itu manusia semua, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan kuntilanak dan lain sebagainya. Itu menyakitkan hati masyarakat Kalimantan, bukan cuma orang Dayak, semuanya gitu. Ya mudah-mudahan ya masalah ini bisa cepat selesai ya kan, teman-teman orang Dayak ya bisa tetap tetap kondusif, tetap tenang, tetap berpikiran jernih kayak gitu. Saya pasrahkan semuanya, itu urusannya sama antum-antum semuanya. Saya ya jujur saja, meskipun saya berbeda keyakinan itu dengan antum orang Dayak dalam hal akidah, ibadah, untuk masalah ini saya mendukung. Itu saja, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.